Oke, dalam video ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana cara membuat sales page. Ya, sales page adalah satu mekanisme sales offer atau penawaran supaya Anda bisa mendapatkan closing dari customer. Nah, banyak yang tanya sama saya, Coach, bagaimana caranya membuat offer ataupun sales page ya, atau mungkin ada orang yang sebutnya proposal ataupun juga penawaran dan sebagainya. Tapi saya sebutnya adalah sales page ya, atau program mekanisme. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang B2B, yang dimana biasanya kliennya minta tolong kirimkan proposalnya, tolong kirimkan penawarnya, tolong kirimkan offernya. Nah, di sini saya akan berikan 6 langkah bagaimana caranya Anda supaya bisa membuat sales page dengan efektif. Oke? So, bagi Anda yang pertama kali nonton channel saya, jangan lupa Anda nonton dulu ya, jangan lupa Anda komen di bawah, dan Anda juga bisa share ke teman-teman Anda karena saya percaya sharing is caring, dan jangan lupa Anda subscribe ya supaya Anda juga bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Kita langsung mulai saja ya. Bagaimana caranya, langkah-langkahnya untuk membuat sales page. Jadi sales page itu tujuannya adalah supaya Anda bisa mempermudah customer untuk mereka bisa beli produk Anda. Bahkan kalau sales page-nya begitu sangat efektif, mereka tidak perlu ketemu Anda, mereka sudah langsung beli sendiri, check out sendiri. Itu adalah satu kekuatan dari sales page. Jadi sales page yang efektif adalah bisa membuat customer beli langsung tanpa harus ketemu Anda. So, yang pertama, langkah pertama Anda harus tahu pain-nya. Ya. Jadi saran saya, Anda harus punya satu niche ya. Jadi kalau kita punya banyak service, punya banyak produk, Anda harus tahu niche-nya apa. Niche dari produk Anda, niche dari service Anda apa. Service begitu banyak, tapi apa niche-nya? Anda misalnya interior designer. Interior designer itu kan luas sekali. Nah, niche-nya di mana? Anda masuknya di mana? Dengan desain Anda ya, apa hasilnya atau apa yang paling dicari oleh customer. Nah, Anda harus punya niche tertentu yang Anda kuasai. Jadi Anda akan fokus kepada pain. Yang pertama adalah pain. Yang kedua, Anda juga mesti jelaskan ya, positioning. Positioning ini penting. Jadi kalau Anda sebagai seorang interior design, Anda seorang financial advisor, Anda seorang property agent, Anda seorang consultant, Anda harus jelas siapa Anda dan kenapa orang harus percaya dengan Anda. Di sini Anda bisa jelaskan positioning branding Anda. Ya, jadi your positioning brand Anda. Apakah Anda dipercaya oleh customer? Ya, Anda itu siapa sih? Reputasinya bagaimana? Prestasinya apa? Apa pencapaian-pencapaian Anda miliki saat ini? Lalu ada testimoni apa enggak? Lalu apa yang menjadi visi Anda? Yang dimana customer akan lihat, wah, ini kayaknya cocok dengan value-nya customer. Jadi Anda harus jelaskan positioning Anda, personal branding Anda. Kalau Anda punya personal branding, langsung dijelaskan di sana ya. Nggak usah terlalu panjang, tapi di situ menekankan Anda itu siapa. Ya, prestasinya, pencapaiannya, juga value yang Anda berikan kepada klien dan sebagainya, itu jadi positioning. Nah, setelah itu baru solusi. Ya. Nah, karena Anda tahu pain-nya, Anda pernah mengalami itu, misalnya contoh, Anda sebagai seorang interior designer, Anda tahu ya bahwa sebelum customer beli desain, itu mereka punya banyak pemikiran-pemikiran atau punya banyak ide-ide, punya banyak ya hal-hal yang mereka ingin tuangkan di dalam desain itu dan mereka sulit menyampaikan, dan maka dia cari seorang interior design yang expert untuk bisa menggambarkan ide mereka. Nah, itu pain-nya. Anda sulit menemukan seorang interior designer yang bisa menggambarkan ide Anda dan menjadikan itu nyata misalnya ya. Jadi solusinya apa? Solusinya Anda punya satu framework, punya satu langkah bagaimana Anda bisa membantu customer Anda. Jadi solusinya adalah langkah-langkahnya, mungkin step by step-nya, sehingga customer jelas, oh, kalau saya dibantu sama si interior designer ini, saya mendapatkan langkah-langkahnya step by step-nya. Dalam waktu 1 minggu dapat ini, 2 minggu dapat ini, 3 minggu dapat ini, ada langkah-langkahnya, solusi jelas. Nah, setelah solusi, baru Anda di sini bisa pakai dengan package offer. Ya, package offer itu adalah begini. Jadi produk Anda harus ada package-nya, ada paketnya. Jadi waktu Anda mengeluarkan programnya atau mengeluarkan solusi dan juga harganya dan sebagainya, harus ada 2 harga. Satu harga yang tinggi, satu lagi harga yang murah. Nanti saya jelasin ya. Jadi ada package offer. Setelah package offer, baru di sini biasanya ada objection.
Objection pasti ada pertanyaan dari customer. Ini kalau misalnya begini gimana? Ada garansi apa enggak? Nanti kalau tidak sesuai bagaimana? Dan macam-macam pertanyaan daripada customer. Nah, di situ Anda harus bisa jawab juga. Bahkan di sales page juga ada keterangannya seperti apa. Ada garansi atau mungkin bagaimana mekanismenya segala macam, itu semua ada di objection, ya. Baru setelah itu adalah CTA atau call to action. Nah, ini penting sekali pada saat Anda membuat sales page, ya, harus ada CTA-nya. Jadi jelas customer misalnya kalau misalnya Anda mau beli atau mau pesen jasa Anda, langsung bisa bayar hari itu. Ada actionnya, minimal booking fee lah, ya, atau minimal professional fee atau apa, ya, untuk beli satu gambar atau gimana. Jadi ada CTA-nya, sehingga Anda bisa hold, bisa menahan customer itu untuk langsung bisa dapat action. Jadi ini adalah layout sales page, ya, pain. Nah, pada saat Anda buat layout sales page, di sini Anda dituliskan pain-nya. Pain berarti sesuatu yang klien Anda atau customer Anda ada worry, khawatir, ya, atau buat mereka tidak nyaman, atau bisa jadi sulit. Apakah saat ini Anda mengalami kesulitan begini? Apakah Anda rasakan Anda tidak nyaman begini-begini? Apakah Anda merasakan bahwa ini terlalu lama? Nah, Anda harus tahu pain-nya yang dirasakan oleh customer. Itu pain. Nah, di situ Anda bisa tuliskan. Apakah saat ini Anda mengalami 1, 2, 3, 4 ini? Apakah saat ini Anda juga pernah mengalami seperti ini? 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah pain-nya. Ya. Ingat, no pain, no sell. No pain, no sell. Nah, setelah pain, baru positioning. Ya, ini siapa Anda? Berarti Anda siapa? Siapa Anda? Who are you? Saya adalah interior designer ternama, atau saya adalah interior designer dengan mungkin sudah 15 tahun pengalaman dengan karya-karya saya begini. Saat ini saya sudah menangani lebih dari 500 customer, ya, internationally juga, dan karya-karya saya begini, rumah-rumah yang sudah dibangun atau gambar-gambar yang sudah dibangun sudah sekian. Jadi Anda bisa tuliskan siapa Anda, pencapaian prestasi, ya, reputasi juga Anda bisa tulis itu. Ya, Anda sudah ada di YouTube, di TikTok, atau di Instagram dan sebagainya. Jadi Anda tuliskan siapa Anda. Tujuannya supaya customer lebih percaya dengan siapa saya akan nantinya berhubungan atau punya trust gitu ya. Nah, ini penting. Oke? Tidak terlalu panjang. Anda boleh pakai foto Anda juga di sini ya. Mungkin boleh pakai foto Anda yang profesional. Anda bisa pasang foto di situ sehingga customer lebih jelas. Oh, inilah orangnya. Keren juga. Oke? Lalu solution. Nah, dari masalah yang tadi Anda tuangkan sebuah solusi. Nah, solusinya apa? Ya, Anda nggak usah khawatir. Kami menemukan solusinya ini. Ya, apapun lah solusinya. Misalnya apalah namanya. Anda boleh sebutkan namanya apa, gitu kan solusinya. Oke, kalau di program saya namanya Easy Closing 123. Nah, Easy Closing 123 itu juga solusi dari permasalahan yang terjadi. Biasanya orang sales mengalami sulit closing, banyak ditolak, ya, nggak bisa memberikan approach yang tepat. Nah, itu saya alami. Makanya saya membuat sebuah solusi yaitu Easy Closing 123. Ya, Anda bisa klik di bawah linknya untuk bisa cari tahu apa sih yang disebut dengan Easy Closing 123. By the way, itu it's a learning program untuk Anda mempertajam skill closing Anda, ya. Oke, itu solusi. Jadi Anda bisa punya solusi. Solusi by the way bisa macam-macam ya. Jadi Anda bisa create your own program, your own product. Oke? Next. Nah, biasanya kalau solusinya itu begitu kompleks, atau Anda mesti datang dulu, cek dulu, ya, mesti mendeteksi dulu, diagnosa dulu, baru cek masalah, baru bisa kasih solusi yang tepat. Nah, Anda bikin timelinenya. Jadi customer ngerti, oke, 1 adalah ketemu, kedua adalah apa, ketiga adalah apa. Nah, 4, 5, 6. Misalnya ada 6 langkah. Ya, untuk customer bisa tahu langkah-langkah apa saja yang dimana kalau customer kerjasama dengan Anda, ini langkah pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya pertama, untuk bisa membuatkan desain logo untuk perusahaan Anda, pertama, meeting dulu. Setelah meeting, Anda ada satu idenya gimana, konsepnya seperti apa, brandnya seperti gimana, warnanya apa, di meeting kedua. Meeting ketiga, Anda membuatkan konsep desain logo
Misalnya begitu ya, konsep desain logo yang Anda akan terapkan kepada klien. Konsep 4 akan meeting lagi untuk kita fine tuning gimana. Konsep 5 akan membuatkan desain prototipenya. Yang ke-6 finalisasi, misalnya begitu. Jadi dalam 6 langkah logo sudah jadi. Ya, sesuai dengan karakter. Nah, itu timeline penting. Jadi customer tahu step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Itu ada timelinenya. Misalnya dalam waktu 6 minggu atau dalam waktu berapa lama. Jadi ada waktunya. Oke? Nah, terus package. Ya, ingat setelah timeline jelas, oh customer semakin jelas. Oke, ini kekhawatiran saya berhubungan dengan si A ini, orangnya luar biasa, punya expertise, punya pengalaman, punya prestasi, lalu dia juga punya solusi yang jelas, ada timelinenya, semakin percaya kan. Lalu harga. Nah, harga ini penting. Waktu jelaskan harga, misalnya harga Anda untuk contohnya ya, membuat desain logo misalnya begitu. Oke, kalau desain logo Anda buat dulu harga yang paling mahal. Misalnya ya, untuk membuat satu desain logo dengan karya Anda, misalnya Anda taruh harga 25 juta. Dapatnya ini. Terus ini dapatlah apapun itu. Oke. Jadi 25 juta itu seperti program à la carte. Kalau Anda datang ke satu restoran, lihat menunya à la carte. Wow, yang mahal-mahalnya semua di sana. Oke. Detail semua. Oke. Terus yang B 5 juta. Dapatnya ini ya, ini mungkin nggak dapat, tapi ini dapat. Nah, biasanya kalau dengan comparison seperti ini kan no brainer. Artinya nggak usah mikir punya. Ya, saya pasti pilih yang 5 juta lah. 25 juta kemahalan. Memang sengaja Anda buat seperti itu supaya orang akan pilih ini. Minimal untuk awal buat desain logo di harga 5 juta. Tapi jangan salah. Ada beberapa juga yang customer lebih value waktu dibandingkan uang. Mungkin uangnya udah banyak. Jadi mereka lebih value waktu, daripada saya pusing cari tempat logo lain atau desainer lain. Udahlah, saya bayar 25 juta, nggak apalah. Yang penting saya dapat logo yang keren banget. Dan ini kan banyak banget tuh benefit-benefit yang saya dapat dan sebagainya, begini dan sebagainya. Dan saya udah tahu timelinenya. Dan dicek Anda memang reputasinya bagus dan sebagainya. Jadi orang, ya udahlah. Jadi untuk customer yang B, ya mereka lebih memvalue waktu dibandingkan dengan uang. Tapi customer yang A mungkin mereka lebih memvalue uang daripada waktu. Nggak apa-apa, memang beda segmen. Anyway, Anda posisinya seperti itu. Oke? Nah, setelah itu biasanya CTA. Tapi biasanya sebelum CTA, saya tambahin buat Anda, ya sebelum CTA, ini namanya objection. Objection ini, atau biasanya kalau di sales page ada FAQ. Frequently asked questions. Kalau ini gimana? Kalau itu bagaimana? Nanti kalau salah gimana? Ada revisi berapa kali? Terus logonya sebesar apa? Ukurannya gimana? Warnanya gimana? Itu ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya, nah ini bisa Anda jawab semua. Ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh customer. Karena ini penting. Biasanya customer itu nanya gitu kan. Nah, Anda sudah pikirin pertanyaannya dan sudah tahu jawabannya. Baru di bawahnya CTA. Nah, CTA itu baru adalah actionnya. Oke, misalnya Anda sudah ada pilihan gitu. Oke, apakah Anda mau dibuatkan logo sekarang? Ya, ini yes. Ya, kalau yes, oke, di sini klik bayar. Ya, bayar atau apalah namanya. Ya, register untuk dapat booking appointment. Ya, atau apa? Nah, ini bisa jadi begitu. Bisa bayar atau mungkin appointment langsung dengan sales Anda, ya, atau bayar untuk mendapatkan konsultasi langsung dengan expert, ya, untuk 1 jam. Misalnya di sini ada paket rupiah gitu kan, 1 jam misalnya 500.000 atau bagaimana lah, ya udah transfer sekarang. Oke. Dan mungkin di sini bisa kasih offer lagi, dapat kupon. Kuponnya berupa potongan 20% misalnya. Jadi orang lihat sales page Anda, ya, mereka karena ini offernya bagus, pertanyaannya sudah dijawab, dan itu kena ke pain-nya dia, oke? Jadi tidak ada alasan mereka tidak mau beli.
Nah, itu penting. Nah, jadi ini adalah 6 langkah bagaimana caranya Anda membuat sales page dengan efektif. Ya, semoga apa yang bisa saya berikan kepada Anda bisa bantu Anda dan Anda bisa membuat sales page yang efektif supaya hasil closingnya makin bagus. Oke? So, kalau Anda mau belajar juga bagaimana cara membuat sistem, Anda bisa nonton video ini. Oke? See you in the next video. Saya Hilman. Salam pengusaha.